Bapak, Ibu guru, dan juga anak-anakku yang saya cintai. Pada hari ini, Gereja Katolik sedunia merayakan Hari Raya Kamis Putih atau yang seringkali disebut Malam Perjamuan atau juga Maundy Thursday atau pembasuhan kaki yang dilakukan oleh Yesus kepada para muridnya. Apabila tadi kita mendengar secara saksama dalam bacaan Injil yang baru saja dibacakan, ada 3 urutan penting yang dapat saya sajikan di sini. Yang pertama berkaitan dengan perjamuan malam itu sendiri. Yang kedua adalah kisah pembasuhan kaki. Dan yang ketiga, nubuat atau pernyataan dari Yesus bahwa ada di antara mereka seorang murid yang akan menjualnya, yang akan menyerahkan dia kepada imam-imam Yahudi. Nah, mari kita lihat secara bersama-sama. Dalam kisah perjamuan malam terakhir, kita tahu bahwa Yesus bersama para muridnya berkumpul di sebuah rumah, kemudian mengadakan perjamuan malam terakhir itu. Biasanya, perjamuan malam terakhir atau mengadakan suatu perjamuan merupakan suatu event yang sangat luar biasa, yang sangat berarti. Yesus mengadakan perjamuan malam terakhir. Itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa, saat di mana dia harus berpisah dengan murid-muridnya, saat di mana ia menyampaikan hal-hal yang penting. Dan biasanya di dalam kehidupan kita mengadakan suatu perjamuan biasanya berkaitan dengan peristiwa-peristiwa penting, misalnya merayakan ulang tahun atau hari pernikahan dan lain sebagainya, event-event penting lainnya. Nah, sama seperti yang dilakukan oleh para murid dan juga Yesus. Mereka berkumpul di sebuah rumah, kemudian mengadakan perjamuan itu. Ada hal yang menarik di sini yang bisa kita renungkan, bahwa di dalam perjamuan itu, Yesus memberkati roti dan anggur. Bukan hanya sekadar roti dan anggur yang biasa. Dan dia mengatakan bahwa roti dan anggur itu adalah tubuh dan darahnya. Ia memberikan tubuh dan darahnya bukan supaya para murid itu kenyang secara jasmani, secara lahiriah, tetapi yang terpenting dari itu ialah para murid memperoleh keselamatan. Saya teringat sebuah kisah film beberapa tahun yang lalu dengan judul In the Heart of the Sea. Kita lihat bagaimana orang-orang yang berusaha untuk memburu paus hidup berbulan-bulan di laut untuk mencari paus, kemudian untuk membunuhnya. Namun yang terjadi adalah nasib sial yang menimpa mereka. Mereka tidak mampu mendapatkan paus itu. Mereka berlayar ribuan mil dari Amerika Selatan, Laut Amerika Selatan, tetapi tidak mendapatkan paus. Yang terjadi adalah mereka diserang oleh sekelompok paus. Kapal mereka hancur, mereka kemudian pindah ke sekoci-sekoci, tetapi masih saja diserbu oleh paus itu. Mereka akhirnya sebagian harus meninggal, kemudian yang sebagiannya lagi berlayar atau terdampar ke sebuah pulau yang tidak ada penghuninya, pulau kosong. Ada sebagian yang tinggal di situ karena kelaparan dan lain sebagainya, mereka memutuskan untuk berhenti di pulau itu. Namun sebagian yang lain harus berlayar, berkelana di tengah lautan tanpa tujuan. Di dalam pelayaran itu, akhirnya salah satu di antara mereka, yaitu George sebagai kapten, memutuskan untuk membunuh, menembak dirinya sendiri supaya teman-temannya bisa makan, minum, dan makan tubuh dan darahnya. Suatu pengorbanan yang luar biasa. Tetapi keputusan yang dibuat oleh George ini ditentang oleh beberapa temannya, anak buahnya. Salah seorang anak buahnya mengambil pistol itu, kemudian menembak dirinya sendiri, dan daging dan darahnya kemudian mereka makan. Suatu pengorbanan yang sangat ekstrim. Ini sebenarnya gambaran yang sangat sederhana dari contoh film itu, yang ingin saya bagikan di sini bahwa
Yesus ingin memberikan tubuh dan darahnya untuk kita manusia, untuk manusia yang dicintainya, bukan sekadar tubuh dan darah jasmani. Kita makan kemudian selesai. Tidak. Bahwa melalui tubuh dan darahnya, Yesus mau agar kita semua yang memakannya, yang menerima tubuh dan darahnya, beroleh kehidupan yang kekal. Itu sesuatu yang sangat penting, saya pikir, bahwa di perjamuan malam terakhir, ya, masa di mana keesokan harinya dia ditangkap, Yesus menyampaikan hal itu. Dan ini sangat spesial, sangat penting untuk kita renungkan. Kemudian, perjamuan malam terakhir itu, pembagian tubuh dan darah itu, diikuti juga dengan suatu tindakan pembasuhan kaki yang dilakukan oleh Yesus kepada para muridnya. Dan kita tahu bahwa di dalam bacaan Injil tadi, terjadi suatu dialog yang luar biasa antara Petrus dan Yesus. Petrus tidak menerima bahwa sebagai seorang guru, Yesus jangan atau tidak boleh membasuh kaki para muridnya. Harusnya para murid yang melakukan hal itu. Namun Yesus menunjukkan bahwa pembasuhan yang dia lakukan tidak hanya sekedar pembasuhan lahiriah. Sebagaimana tradisi orang Yahudi, kita berkunjung ke sebuah rumah, kemudian tuan rumah akan menyediakan air, membasuh kaki kita dan mengelapnya, membersihkannya. Tidak hanya sebagai ritual atau adat istiadat. Yang ingin ditunjukkan oleh Yesus di sini adalah tidak semua manusia bersih. Kita semua tidak bersih. Maka Yesus harus membasuh atau mencuci kaki kita agar menjadi bersih. Pesan teologisnya sangat jelas di sini bahwa kehadiran Yesus ingin membersihkan kita manusia yang seringkali jatuh ke dalam dosa dari segala dosa dan kesalahan itu agar kita menjadi bersih kembali di dalam Yesus Kristus. Selain itu, kita mendengar bahwa Yesus menyampaikan ada seorang murid yang akan menyerahkan dia kepada orang-orang Yahudi. Dan kita semua tahu, murid yang dimaksud oleh Yesus, ia adalah Yudas Iskariot yang begitu gampang menjual orang yang ia cintai, orang terdekatnya yang adalah gurunya sendiri, hanya dengan 40 keping perak. Sesuatu yang sangat luar biasa. Bahwa orang yang kita cintai begitu mudah dijual dengan harga yang mahal hanya untuk memenuhi keinginan atau ambisi manusiawi belaka. Dan ini gambaran yang sangat jelas bagi kehidupan kita umat manusia, saudara dan saudari. Bahwa seringkali untuk memenuhi segala keinginan-keinginan kita, tak jarang kita mengorbankan orang-orang yang kita cintai. Bayangkan, kita begitu egois. Orang yang kita cintai dijadikan korban hanya untuk memenuhi hasrat duniawi kita. Itu adalah gambaran Yudas. Dan ini sebenarnya gambaran kita manusia juga, bahwa seringkali kita berbuat demikian. Sekarang saatnya kita bisa merenungkan itu, merefleksikan itu. Seringkali kebaikan dibalas dengan kejahatan. Cinta seringkali diikuti dengan suatu pengkhianatan. Coba kita bayangkan bahwa di dalam kehidupan kita setiap hari, seringkali kita melakukan hal demikian. Orang yang kita cinta kita abaikan atau kita menghancurkan kehidupan mereka hanya demi kesenangan kita semata. Hal-hal duniawi semata. Nah, dari kisah Yudas ini, saya ingin menekankan bahwa seringkali hasrat duniawi akan membawa kepada maut. Seringkali terjadi seperti itu. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita pakai, kita gunakan melalui bacaan Injil hari ini untuk merenungkan kisah Kamis Putih itu. Yesus menggambarkan kepada kita semua bahwa yang ia lakukan, membasuh kaki para muridnya, itu adalah gambaran yang harus dilakukan sebagai seorang Kristiani. Itu adalah idealnya seorang pemimpin, seorang pengikut Kristus. Apabila kamu ingin menjadi pemimpin, kamulah yang harus melayani, bukan dilayani. Namun seringkali terbalik.
kita merasa posisi kita tinggi daripada orang lain, kita meminta orang lain untuk menghormati kita, melayani kita. Bukan sebaliknya kita yang harus melayani. Yesus menunjukkan sesuatu yang sangat berbeda. Kemudian semangat kerendahan hati dan cinta kasih, bahwa segala sesuatu yang Yesus lakukan kepada kita semata-mata karena cintanya kepada manusia. Ia mau bahwa kita semua diselamatkan. Ia mau bahwa kita semua harus hidup saling mengasihi, hidup di dalam cinta. Nah, apakah kita setiap hari sudah mencintai orang-orang yang berada di sekitar kita, mencintai keluarga kita, sanak saudara kita, bahkan yang paling ekstrim, mencintai orang yang membenci kita? Semoga dengan perbuatan Yesus, contoh yang ia lakukan menjadi kisah hidup yang nyata untuk kita semua, untuk melakukan hal yang sama, mengasihi semua tanpa terkecuali, orang yang kita cintai dan juga orang yang membenci kita. Ini semua semoga kita di dalam Trihari Suci ini, yang dimulai dari hari Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci, kemudian nanti hari Minggu kita merayakan hari kebangkitan Tuhan, kita dapat mengamalkan pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh Yesus melalui bacaan Injil hari ini. Mengasihi, mencintai orang lain, mencintai sesama kita yang terwujud di dalam tindakan-tindakan konkret. Kemudian menjadi gambaran juga bagi kita bahwa tidak seharusnya bahwa orang yang kita cintai harus menjadi korban hanya untuk memenuhi ambisi atau nafsu duniawi kita semata. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi.